Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan dijamu Brighton and Hove Albion pada Liga Inggris akhir pekan ini. Brighton sering menjadi batu sandungan untuk Erik ten Hag. Di Amex Stadium, Brighton versus MU digelar. Laga itu akan berlangsung pada hari Sabtu 24 Agustus 2024. Kick off pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Di sepanjang karir di Inggris, Ten Hag sudah berhadapan dengan Brighton sebanyak 5 kali. Hasilnya, manajer asal Belanda itu membukukan sebanyak 2 kemenangan dan menelan 3 kekalahan. Manchester United juga sudah membukukan sebanyak 4 gol ke gawang Brighton di Liga Inggris. Gawang MU kebobolan sebanyak 6 gol saat melawan Brighton. Manchester United telah melewatkan kesempatan untuk merekrut Sander Berge. Dengan bintang Burnley tersebut akhirnya lebih memilih untuk bergabung dengan Fulham. Sander Berge tampil mengesankan di Premier League selama beberapa tahun terakhir, meskipun ia telah mengalami degradasi 2 kali. Pertama dengan Sheffield United dan kemudian dengan Burnley musim lalu. Namun, Sander Berge tidak akan menuju Old Trafford. Dengan The Athletic melaporkan bahwa Fulham telah setuju untuk merekrut pemain berusia 26 tahun itu dengan harga 20 juta pound sterling, ditambah 5 juta pound sterling sebagai bonus. Persyaratan pribadi telah disepakati dengan sang pemain akan menuju Craven Cottage untuk menjalani tes medis pada hari Selasa waktu setempat. Meskipun Berge jauh dari pilihan nomor 1 MU, kepindahannya ke Fulham akan berdampak pada sisa bursa transfer setan merah. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa ada satu pemain yang tidak disukai Erik ten Hag tidak ingin meninggalkan Manchester United. Padahal sang pemain sudah lama absen membela klubnya lantaran cedera. Ialah bek Victor Lindelof yang termasuk dalam kategori itu. Bek tengah berusia 30 tahun itu yang bergabung dengan United dari Benfica pada tahun 2017 telah memasuki 12 bulan terakhir kontraknya yang tampaknya tidak memiliki masa depan di bawah asuhan Erik ten Hag. Sementara cedera yang dialami rekan satu timnya membuatnya dia tampil dalam 28 pertandingan musim lalu. Di sisi lain, masalah hamstring dan pangkal pahanya sendiri membuatnya absen dalam 22 pertandingan. Pemain internasional Swedia itu telah tampil sebanyak 259 kali untuk klub. Tetapi sekarang ia berada jauh di belakang pemain seperti Maguire, Lisandro Martinez, Leny Yoro, dan bahkan pemain veteran Jonny Evans dalam urutan bek tengah. Gaji sebesar 120.000 pound sterling per minggu adalah gaji yang besar untuk seorang pemain cadangan. Dengan begitu, penggemar MU tentu ingin melihat Lindelof pindah sebelum bursa transfer ditutup. Sementara United berusaha untuk mewujudkannya, Fabrizio Romano telah mengungkapkan bahwa bek tersebut kemungkinan besar akan meninggalkan klub musim panas mendatang saat kontraknya berakhir. Romano mengatakan bahwa The United stand bahwa pemain Swedia itu dilaporkan cukup senang dengan hal itu karena ia tidak harus buru-buru meninggalkan Old Trafford. Manchester United dikabarkan sedang menunggu hingga deadline day di bursa transfer musim panas untuk meluncurkan penawaran potensial untuk striker Brentford, Ivan Toney. Ada tim-tim luar negeri yang berharap untuk mendapatkan Ivan Toney, dan Brentford telah menerima pendekatan dari tim Liga Pro Saudi, Al Ahly, meskipun tidak ada yang mendekati kesepakatan menurut laporan Sky Sport. Tim asuhan Erik ten Hag mengamati situasi Ivan Toney menuju Al Ahly dengan seksama dan mungkin akan memutuskan untuk mengajukan penawaran di menit-menit terakhir pada deadline day 30 Agustus. Menurut laporan terbaru, meskipun perlu dicatat bahwa belum ada pendekatan formal yang direncanakan, dan seperti biasa di jendela transfer, segala sesuatunya dapat berubah dengan cepat.
Ivan Toney telah menarik perhatian beberapa klub besar Inggris setelah musim 2022-2023 di Premier League yang gemilang, di mana ia mencetak 20 gol dalam 33 pertandingan. Pemain berusia 28 tahun yang baru-baru ini absen dari sepak bola karena larangan berjudi, kini telah berlalu terpilih menjadi skuad Inggris untuk Euro 2024. Ivan Toney telah mendapatkan 6 caps bersama internasional timnas Inggris yang semuanya datang di bawah asuhan Gareth Southgate. Joshua Zirkzee menjalani debut manis bersama Manchester United. Pemain asal Belanda itu ingin tampil menghibur bersama Setan Merah. Joshua Zirkzee diminta untuk menggambarkan permainannya. Dia ingin tampil menghibur bagi pemain supporter Man United. Saya akan bilang bahwa saya pemain yang kreatif dengan bola. Saya sedikit sulit ditebak. Jadi ya, saya pikir itu adalah kata yang sempurna untuk saya. Saya suka untuk menghibur sedikit. Yang terbaik adalah menghibur bahwa seluruh tim, tak harus secara individu. Tapi ya, saya pikir Anda harus membuat para pendukung yang datang ke stadion senang, sama halnya mengenai pertandingan. Noussair Mazraoui menjalani debut yang bagus bersama Manchester United. Pemain asal Maroko itu memang cocok dengan gaya main tim asuhan Erik ten Hag. Watford membukukan Mazraoui melakukan sebanyak 3 intercept, 2 tackle, dan 2 kali clearance. Pemain 26 tahun itu melakukan sebanyak 38 sentuhan, mencatatkan 92,1% akurasi umpan, dan cuma sekali melakukan pelanggaran. Noussair Mazraoui dan Erik ten Hag memang pernah bekerja sama saat sama-sama di Ajax Amsterdam. Dia adalah manajer yang spesial untuk saya karena saya melakukan debut untuk tim utama. Tentu pelatih yang memberi Anda kesempatan ini memang spesial untuk Anda. Saya selalu suka caranya melihat pertandingan dan cara dia bermain. Itu sangat-sangat cocok dengan saya, kata dia menambahkan. Manajer Manchester City Josep Guardiola enggan jemawa soal peluang timnya mempertahankan gelar juara di Premier League musim 2024-2025. Guardiola menilai ada 6 tim yang siap menggagalkan ambisi Manchester City. Terlepas dari status timnya sebagai unggulan utama, Guardiola tetap mewaspadai ancaman dari tim lain di musim ini. Satu tim yang menjadi perhatian Pep Guardiola adalah Manchester United. Lebih lanjut, Guardiola juga menegaskan bahwa sama seperti tim-tim lain, Man City juga harus berjuang mulai dari nol untuk mengejar trofi juara di musim baru ini. Drama transfer Scott McTominay berlanjut. Klub Premier League Fulham dikabarkan kembali mengejar gelandang Manchester United tersebut. Menurut laporan dari Sky Sport, Fulham baru-baru ini membuka negosiasi dengan Manchester United terkait McTominay. Sebelumnya, pembicaraan kedua tim memasuki jalan buntu. Pasalnya, Fulham ogah untuk membayar 30 juta pound sterling mahar yang ditetapkan untuk sang gelandang. Fulham dikabarkan tidak menyerah begitu saja dan mereka kembali menego MU untuk transfer sang gelandang. Laporan yang sama mengklaim bahwa Fulham datang ke MU dengan membawa tawaran baru untuk sang gelandang. Laporan itu tidak menjelaskan secara spesifik berapa nilai tawaran baru Fulham, namun angkanya dipastikan naik daripada angka sebelumnya. Jadi Fulham saat ini akan mencoba meyakinkan MU agar mau melepaskan sang gelandang di bursa transfer kali ini. Pada pramusim 2024-2025 sebelumnya, kiper Manchester United Andre Onana membuat pernyataan tegas sekaligus menarik perhatian. Ia menuturkan akan lebih banyak permainan beresiko darinya musim ini. Demikian ucapan Andre Onana, meski faktanya musim lalu MU kebobolan 84 gol di seluruh kompetisi, yang membuat kualitasnya sebagai kiper utama klub dipertanyakan. Pernyataan Onana itu membuat terkejut mantan kiper Manchester United dan Everton, Tim Howard. Ia tidak habis pikir dengan ucapan Onana, yang sayangnya perlu memperlihatkan kualitasnya terlebih dahulu sebagai kiper utama. Saya jarang terkejut dengan hal-hal dalam sepak bola.
Saya sangat terkejut mendengar Onana berkata, "Bersiaplah, saya akan mengambil lebih banyak resiko musim ini." Dia kebobolan 58 gol. Jumlah itu harus dikurangi. Dia tidak boleh melakukan terlalu banyak kesalahan. Beberapa gol yang melewatinya sangat bisa diselamatkan. Fakta bahwa dia bersedia mengambil lebih banyak resiko menurut saya sangat menarik. Saya tidak yakin tahun lalu, tapi saat ini dia masih harus membuktikan banyak hal. Dia punya kemampuan brilian, tapi dia belum mewujudkannya dan terlalu banyak gol yang tercipta. Dan itu harusnya dapat diselamatkannya, ucap Tim Howard.